Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat pagi untuk kalian semua. Ini pertemuan kita untuk materi modifikasi formula integral. Kemarin saya sudah memberikan tugas terkait dengan materi kita hari ini. Saya kepingin tahu dari apa yang sudah saya jelaskan kemarin, kalian sudah paham atau belum? Tadi tugas sudah diserahkan ke saya. Nah, saya ingin sebelum kita masuk ke materi, ada penyampaian dari tugas tersebut. Eh, Siapa yang mau eh, menyediakan diri untuk menyampaikan tugas? Tadi kan ada dua ya. Jadi nomor ganjil dan nomor genap. Siapa yang bersedia? Atau saya tunjuk saja? Ya sudah, kalau nggak ada, saya mau nomor absen 15. Siapa nomor absen 15? Dari golongan mana ya, Bu? Oh, ada dua kelas ya? Gimana maksudnya? Ada 5 kelas, Bu, golongan A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, A-nya 1 sampai berapa? 1 sampai 26, Bu, golongan A. Oh, ya udah. Berarti kelompok B, nomor 15 kelompok B, nanti berikutnya nomor 8 kelompok D. Siapa nomor 15 kelompok D? Saya, Bu. Oh ya, Nona Yulianin. Silakan. Biar kita paham bersama nanti apa yang sudah disampaikan kemarin karena itu menjadi modal kalian untuk praktikum nanti. Ya, sudah siap, Juliani? Ya, dipersiapkan dulu. Diberi akses deh ya, siapa hostnya supaya bisa share screen. Apa sudah terlihat nggak, Bu? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Yuliani Rum dari golongan B, izin mempresentasikan untuk tugas individu aplikasi pengembangan formula makanan pada kasus pasien ginjal. Jadi untuk tugas formulasi makanan enteral pada kasus pasien ginjal, saya di sini menggunakan jenis formula F1C yaitu 1 kalori untuk per 1 cc-nya. Indikasi pada pasien ginjal ini yaitu pasien memerlukan makanan enteral rendah protein dan densitas yang tinggi. Untuk komposisi bahan makanan per 100 mili, yaitu tepung maizena 40 gram, gula pasir 44 gram, minyak sayur 30 gram, susu full cream 310 mg, kemudian wortel 156 gram, dan telur ayam 114 gram. Untuk kandungan energi dan zat gizi pada per 100 mili formulasi ini yaitu energi sebanyak 1002,9 kilokalori, protein 25,9 gram, lemak 54,5 gram, karbohidrat sebanyak 104,1 gram, serat 6 gram, natrium 409,5 miligram, kalium 1032,1 miligram, kalsium 478,7 miligram, kemudian magnesium 74,8 miligram,
Vitamin A 2842,5 mikrogram. Kemudian vitamin E 3,3 miligram, vitamin B1 0,3 miligram, vitamin B2 1,2 miligram, vitamin B6 0,5 miligram, vitamin C 14 miligram. Kemudian untuk karakteristik dari formula ini, densitas energinya yaitu sebesar 1,003 kilokalori per mili. Kemudian protein sebanyak 10%, lemak 48%, dan karbohidrat 42% dari total energi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu ya, Dik ya. Baik, Iya. kita cermati. Ada yang mau ngasih komentar dari apa yang sudah dibuat oleh panggilannya siapa ini? Nona Yuliani. Nona, Bu. Nona, dari Nona. Dari kelompok A, kelas A, silakan mengomentari. Kan ada yang tugasnya sama. Ini silakan kita berdiskusi biar kita paham ya. Nanti kira-kira dalam membuatnya sudah sesuai belum? Kayak gitu. Gabriel mau mengomentari? Silakan, Dek. Sebelumnya izin mengomentari ya Nona. Eh, Kemarin kalau nggak salah saya tuh sempat baca jurnal itu untuk pasien ginjal, di mana itu densitas energinya itu biasanya 1,5 kilokalori per mili sampai 2 kilokalori per mili. Nah, itu soalnya dia kan kalau ginjal itu kan harus pembatasan cairan. Nah, kenapa kok di sini densitasnya Nona memakai 1,03 kilokalori? Terima kasih. Silakan, Nona. Apa alasannya kemarin pakai densitasnya 1,03? Ya, Karena ini, Bu, ikut jenis formulanya itu 1 kilokalori per cc. Jadi mau bikin densitas tinggi sebenarnya kemarin dari kendala itu. Bahan makanannya dibanyain tapi tetap gak memenuhi buat nyampe 1,5 kilokalori per mili. Akhirnya pakai yang jenis formula ini, yang F1C. maksudnya susah untuk menyusun komposisi dengan densitas 1,5, ya tadi 1,5 sampai 2 gitu ya. Tapi Ya, Bu. sebetulnya apa yang ada di pikiran anu Nona bahwa pada pasien ginjal ini prinsipnya bagaimana sih? Pada pasien ginjal itu seharusnya pakai yang densitas energinya tinggi, terus rendah protein karena itu, Bu, untuk menjaga fungsi ginjalnya biar gak memberatkan. Ya, kemarin di kasusnya ini ya untuk tanpa dialisis gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu, gak ada keterangan pasiennya melakukan hemodialisis atau tidak. Oke. Selain Gabriel, ada lagi kah yang memberi komentar? Nanti kita bahas sehingga kalian akan paham untuk yang ginjal ini. Ini Gabriel dari kelas A ya? Oh, kelas C. Dari kelas A, yang lain? Gabriel kemarin dapat tugasnya yang apa? Sama kayak Nona yang ginjal. Oh iya. Ah, coba punya Nona ditutup, di-share punya Gabriel. Bentar gitu. Ya.
Agak dibesarkan dikit ya. Baik. Ini densitasnya berapa? Ini bisa 1,5 kilokalori per mili ya. Kita lihat bahannya, di situ ada campuran sayur, oke. Minyak kedelai, minyak padalah. Kalau saya tanya Gabriel, apa yang menyebabkan ini energinya bisa tinggi tapi proteinnya tidak tidak naik? Eh, Kemarin itu saya lebih bermain di gula pasir, terus di maltodextrin sama wortel apelnya itu saya main di situnya. Hmm, karena dia gula pasir sama maltu sumber karbohidrat ya, menyumbang energi yang tinggi tapi dia tidak ada proteinnya. Nona, mungkin dari apa yang disusun Gabriel ada komentar? Untuk punya Gabriel menurut saya udah itu Bu, apa, memenuhi buat densitas energinya, yaitu termasuk kategori tinggi untuk pasien ginjal. Tapi jenis formulanya ini pakai yang 1 kilokalori per cc, Gabriel. Oh iya, Sedangkan maaf kemarin. densitasnya Iya, kemarin salah belum tak ganti. Nah, tulis ya. Ya, baik. Dari dua contoh tadi, punya Nona sama punya Gabriel, adakah yang berbeda lagi dari adik-adik yang lain untuk kasus ginjal ini? Yang lain yang mengerjakan ini? Izin bertanya, Vina, ya silakan. apakah tidak ada batasan untuk penggunaan yang maltodextrin itu ya, Bu? Maksimal berapa gram? Begitu maksudnya. Iya, Bu. Ya. Ah. Gabriel dulu mau menjawab? Sepertinya kalau menurut saya ya Bu, karena kan maltodextrin sendiri itu kan modifikasi dari pati singkong itu ya Bu. Eh, Kayaknya kalau menurut saya eh, nggak ada batasan, sama kayak tepung tapioka gitu. Oke. Nah, Alvina gini ya. Memang dari sumber bahan makanan yang kemarin saya terangkan, betul apa yang disampaikan Gabriel ya, dia apa ya, sumber karbohidrat memang selama ini saya belum membaca jurnal yang ada, oh ya penggunaan maltodextrin sekian. Selama ini kita juga memakai dalam penyesuaian untuk cairan. Eh, Langsung saja kita bahas ya untuk ginjal ya. Ini ya. Baik, nanti jawaban Alvina akan saya ada di sini sekalian. Jadi ini biar gini aja, anu Gabriel ya. Jadi kalian sudah membuat tugas. Nah ini kan, jadi apa yang saya terangkan kemarin ternyata kalian sudah paham. Intinya pertama adalah menyusun formula ya, modifikasi. Itu pertama kan diberi kasus ya ginjal. Apa sih sebetulnya pada ginjal? Ginjal di sini kemarin kan ada dua ya ginjal itu kalau pasien ginjal dengan dialisis sama tidak dialisis sangat berbeda dietnya. Kemarin kalau nggak salah yang tanpa dialisis ya. Jadi dia masih ada pembatasan protein, ya kan? Nah, memang di dalam penutur diet atau buku-buku yang lain untuk pasien ginjal ini energinya harus tinggi.
Sementara dia proteinnya harus rendah. Kenapa? Karena fungsi ginjalnya sudah mengalami gangguan. Sehingga kalau diberikan protein tinggi, tentu akan memperberat jejak ginjal. Disinilah tantangannya. Bagaimana menyusun energi tinggi, tetapi proteinnya tetap rendah. Kadang-kadang kan memang susah ya. Tadi Nona bilang, kalau ditambahin ini, proteinnya ikut naik, Bu. Ya, jadi gitu ya. Memang ini pengalaman kami ya di rumah sakit dalam menyusun diet rendah protein ini, kalau dia bukan formula enteral, bukan cair gini ya, kita ada penambahan madu seperti itu ya untuk meningkatkan energinya. Kemudian pernah juga kita dulu memberi permen, cuma permen ini ada plus minusnya. Apa ya, agak sulit dikonsumsi kalau permen kan dulu ada permen yang padat energi. Nah, akhirnya kemarin kita menambahkan madu. Ada satu hal yang perlu diperhatikan pada pasien ginjal di sini adalah apa? Pembatasan cairan, ya kan? Pasien kalau dia sudah eh, gagal ginjal kronik ya, sudah kronik, dia mungkin harusnya dialisa, nggak dialisa, itu biasanya asupan cairan harus benar-benar diperhatikan. Gimana menghitungnya? Biasanya adalah berapa cairan yang kuat di tubuh ditambah 500 cc. Nah, jadi di sini benar-benar harus densitasnya tinggi. Karena nanti kalau dari makanan, misalkan kita pakai 1 cc 1 kalori, kalau dia kebutuhannya 1.500 harus 1.500 cc cairan. Iya kan? Padahal tadi kita ingat bahwa pada pasien ginjal harus ada restriksi atau pembatasan cairan pada pasien ginjal. Nah, makanya kalau saya, bukan saya menyalahkan punya Nona, jadi eh, yang lebih tepat itu adalah densitasnya lebih tinggi. Jadi di sini densitas tinggi kemarin sudah ya kita bahas kepada siapa saja. Salah satunya sebenarnya bisa pada pasien ginjal ini karena alasannya dia harus ada restriksi atau pembatasan cairan. Nah, memang susah itu tadi. Jadi benar apa yang disampaikan Gabriel bahwa dia mainnya menambahkan di gula pasir. Sebagaimana kita ketahui gula pasir adalah sumber bahan makanan yang hanya kandungan gizinya apa yang banyak karbohidrat ya kalau nggak salah proteinnya nol ya betul ya. Maltodextrin juga sumber dari karbohidrat. Cuma maltodextrin itu tidak memberi rasa. Ada yang sudah pernah merasakan maltodextrin? Belum ya. Dia tidak memberi rasa seperti halnya gula. Ya, nah ini nanti pada saat praktek, misalkan dipraktekkan, Gabriel harus merasakan, kan saya selalu bilang terakhir uji organoleptik. Apakah dia terlalu manis? Nah, itu yang perlu ini ya dipertimbangkan. Sehingga tesnya kira-kira bisa nggak? Seperti itu ya, penambahan serat dari wortel, dari apel, oke, itu nanti hanya ekstraknya ya, wortel sama apel. Iya, gimana Gabriel? Saya mikirnya ya wortel apelnya itu, Bu. Jadi Di blender kayak ya? iya, Nah, terus disaring ya, biar iya, nanti Bu. kalau ini ampasnya ikut masuk kan apa membuntu ini, kalau dia harus masuk pipa ya. Jadi boleh penambahan ini karena dia juga butuh asupan serat kan ya. Seratnya di sini tadi berapa? 1,3. Yang per 1.000 5,4 ya. Memang belum memenuhi karena memang untuk makanan enteral biasanya makanya inulin ada penambahan inulin itu adalah serat. Cuma memang dia belinya tidak bisa sebebas apa ya agak-agak khusus belinya. Kita pakai inulin untuk penambahan seratnya. Jadi itu yang paling penting pada pasien ginjal pertama, dia itu harus diet yang seperti apa. Kalau pada saat dia tanpa hemodialisis atau diet pengobatan konservatif, dia harus rendah protein. Kemudian prinsip yang kedua ada pembatasan cairan. Itu yang kita pikirkan. Sehingga dalam menyusun formula kita akan memilih bahan makanan yang sekiranya energinya tinggi, proteinnya rendah. Dan pada saat nanti mencampur atau membuat komposisi, penambahan airnya tidak boleh terlalu banyak. Jadi mungkin agak pekat. Nah, itu nanti yang perlu menjadi pertimbangan. Mungkin kalau nanti di kampus ada mengukur
Viskositas, aliran, kalau osmolaritas saya nggak tahu. Ngukurnya kan memang agak susah ya. Nah, itu juga perhatikan. Jadi jangan sampai osmolaritasnya tidak sesuai sehingga nanti pasiennya diare. Itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau nanti praktikum mungkin kalian alatnya lengkap di kampus bisa diuji seperti itu. Jadi eh, betul prinsipnya seperti itu ya. Cuma nanti dirasakan ya hasil komposisi yang sudah dibuat itu. Makanya setiap kali kita membuat atau memodifikasi formula enteral selalu ada uji organoleptik lah minimal sebelum kita nanti uji mikrobiologi dan sebagainya. Kalau uji mikrobiologi itu kita gunakan pada saat kita membuat formula enteral yang semi instan. Tapi kalau ini langsung dicairkan, langsung diminum, tidak perlu kita lihat daya simpannya berapa. Tapi yang penting selain sesuai osmolaritasnya tadi, juga organoleptiknya. Jangan lupa ya. Jadi nanti rasanya kok aneh, misalkan kayak gitu. Walaupun nanti misalkan dia lewat pipa, tapi kan ada juga formula enteral yang nanti dimasukkan lewat oral. Ya, proteinnya biasanya kalau pasien rendah protein itu berkisar 30 ya, 40 tergantung dia berat badannya berapa. Ini komposisi lemaknya tinggi, berapa persen lemaknya? 30%. Karena memang kemarin di syarat formula enteral. Nah, kemudian di bawah ini kan ada karakteristik formula ya, ada densitas, berapa prosentase masing-masing komposisi zat gizi. Ini dicocokkan dengan syarat-syarat formula enteral yang kemarin. Jadi formula enteral syaratnya proteinnya kurang lebih berapa? Walaupun nanti akan kembali lagi ke pasien apa yang akan kita berikan formulanya. Ya. Ini memang proteinnya rendah ya, 9,8. Kemudian lemaknya masih masuk ring untuk syarat-syarat formula enteral karena bahannya kebanyakan susu, kita pakai, kita lemaknya pasti lebih tinggi. Ini minyak kedelainya pakai minyak apa ini, Gabriel? Ya, beli minyak kedelai gitu dalam bayangannya. Iya, Bu. Ada ya minyak kedelai? Sepertinya Karena ada, Bu. Saya belum mencari. Cuman kemarin kemarin, di kenapa? Nutrisurvey ada, di komposisi zat gizi ada memasukkan minyak kedelai. Kemarin Itu. saya lihat di TKPI kayaknya, Bu, kalau nggak salah. Hmm. Ya, ya. Jadi pertimbangan untuk minyak. Nah ini. Terusnya untuk punya Nona tadi kan ada telur, ada maizena. Oh, saran saya pada saat kalian boleh membuat komposisi seperti itu ya. Itu kan kita bilang dulu kita pakai seperti itu harus langsung diberikan kepada pasien, tidak bisa dibuat semi instan. Nanti pencampurannya itu kalau dulu kalau ada telur setelah dicampur itu harus di blender juga. Kenapa? Karena kadang-kadang telur itu menggumpal. Ya, tidak bisa homogen dengan yang lain. Misalkan nanti kalian, Nona mau mempraktekkan itu misalkan, kan tadi ada telur, boleh saja. Tapi biasanya nanti di blender supaya lebih ini ya, bisa lebih campur begitu. Kalau yang ini yang punya Gabriel saya rasa nggak perlu di blender nggak apa-apa. Setelah di blender disaring biasanya. Karena kadang-kadang masih ada gumpalan untuk yang telur itu tadi. Makanya kalau sekarang kita yang di rumah sakit nggak pakai telur. Karena ini perlakuannya. Tapi nggak ada salahnya kalian mencoba biar tahu. Oh kalau saya pakai bahan makanan ini wujudnya. Nanti kan praktek kalian membuat ini kan. Iya, terserah nanti tugasnya dari kampus yang apa. Jadi prinsipnya buat itu gitu. Bahan makanan ini semua dicoba enggak apa-apa. Biar punya pengalaman bahwa kalau saya menyusun suatu formula dengan bahan seperti ini, jadinya loh kayak gini. Kemudian dengan bahan yang lain dan dirasakan kira-kira mana yang paling bisa diterima oleh pasien. Jangan lupa itu nggak kalah pentingnya dengan komposisi yang harus pas. Jangan sampai kita sudah menyusun dengan bagus komposisinya, bahannya, kandungan zat gizi lengkap, tetapi makanan tersebut tidak bisa diterima oleh pasien. Itu yang nggak kalah pentingnya. Ya. Jadi ini sudah, saya kira sudah memahami ya semuanya. Nanti saya lihat tugasnya karena tadi baru dikirim ya. Dari sini
Prinsipnya kalian sudah memahami bagaimana menyusun formula integral. Yaitu tadi tinggal memodifikasi berapa densitas yang harus saya penuhi, berapa energi target saya, proteinnya berapa. Nanti kan dalam apa ya, memformulasikan, namanya memformulasikan itu kan merubah dan menambah mengurangi kayak gitu ya. Kalau kita menyusun, sebenarnya ini prinsipnya sama dengan menyusun makanan. Kan sudah ada ya pelajaran diet ya, menyusun menu sehari. Iya kan? Oh iya, proteinnya kurang. Saya tambahin apa hanya saja. Ini fokusnya kita ke bentuk makanan cair, ya. Karena khusus sehingga bahan makanannya memang tidak sebanyak dari makanan padat atau makanan lunak. Nah, di sini benar-benar kita memilih. Kalau di tempat kami kadang buahnya nggak dicampur karena kita kan ini ya apa semi instan saya bilang tadi, tapi itu bisa penambahan dalam bentuk jus sama aja. Tapi kalau kalian praktek, ini nanti mungkin warnanya malah bagus ya, ada kuning-kuning gitu ya, campuran dari susu dan wortel. Nah, kalau dari buat langsung dimakan pasien nggak masalah. Buah ya kan tidak bisa eh, disimpan. Nah, kalau di rumah sakit kan kita setelah memformulasikan, sebagian ada yang langsung dicairkan, sebagian ada yang disimpan dalam bentuk bubuk. Nah, itu kan kalau buah kan nggak mungkin, tapi kalau ini tidak apa-apa. Ada pertanyaan dari yang sudah disampaikan oleh temanmu dua ini terkait memformulasikan ginjal. Kalau saya lihat ini dari sampel dua, kalau memang semuanya sudah mendekati ini, berarti kalian sudah paham bagaimana menyusun atau membuat formulasi eh, formula enteral polimerik maupun nanti yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Prinsipnya sama pada penyakit tertentu. Jadi tinggal dietnya apa sih pasien tersebut. Ada pertanyaan yang lainnya? Kalau nggak ada, sekarang kita bahas yang satu lagi. Terima kasih Nona sama Gabriel yang sudah menampilkan sehingga menjadi bahan diskusi. Jadi kalau begini kan tidak satu arah. Saya juga bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan kemarin bisa diterima. Selanjutnya silakan. Tadi kelas D ya, nomor 8. Siapa? Siapa kelas D? Coba sih tak lihat. Mutiara, Bu. Tapi sebentar ini masih berusaha masuk lagi karena jaringannya, Bu. Oh iya, kita tunggu. Nanti ada pembanding ya kayaknya seperti tadi. Ini tadi Gabriel kelas apa? C. Itu absennya, itu kelasnya kan depannya itu ya. Iya, Bu. Kelas C nomor 5. Oh iya, sampai E ya. Nanti coba pembandingnya ini tadi kan D nomor 8, E nomor 12. Siapa E nomor 12? Biar ada pembanding untuk tugas yang satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Nursaini selaku perwakilan dari golongan D. Di sini saya akan mempresentasikan formulasi makanan enteral stroke. Yang pertama ada jenis formula yaitu F1,6C dengan indikasi pasien penyakit stroke yang membutuhkan makanan enteral dengan rendah lemak. Komposisi bahan makan per 250 mg, susu full cream 50 ml, gula pasir 30 gram, tepung maizena 10 gram, minyak zaitun 10 ml, telur ayam 25 gram, wortel 130 gram, kentang 100 gram. Kandungan energi dan zat gizi per 250 ml, yaitu energinya ada 418 kilokalori, proteinnya 8 gram, lemak 15,18 gram, karbohidrat 63,15 gram,
serat 2,5 gram, natrium 160,51 miligram, kalium 746,45 miligram, kalsium 147,9 miligram, fosfor 222 miligram. Lalu ada karakteristik formula, yaitu yang pertama ada densitas energi 1,67 kilokalori per mili, lalu proteinnya 7,65%, lemak 32,68%, lalu ada karbohidrat 60,4%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum yang satunya ya E12, Mutiara, apa yang menjadi pertimbanganmu pertama dalam menyusun formula internal stroke ini? Ini Bu, rendah lemak Bu. Kenapa harus rendah lemak? Mutiara? Ya, Mutiara? Karena penyumbatan di pembuluh darah Ibu. Ya, oke. Terus kenapa densitasnya tinggi 1,6? Jaringannya susah ya? Lemot kah, Mutiara? Karena ini Bu, pasiennya stroke. Ya. Terus kentangnya itu mau diapakan kalau saya boleh tanya dulu? Kan itu ada susu full cream, ada gula pasir, maizena, ada kentang. Kira-kira bagaimana pencampurannya kentang? Ini Bu, dihancurkan terlebih dahulu, dihaluskan. Diam, kentang mentah gitu nanti dijadikan satu di blender itu atau gimana? Di, direbus lalu dicampur jadi satu seperti itu Ibu. Kayak di pura itu ya. Nggih Ibu. Nah, itu nanti perlu dilihat lagi ya dia. Nanti kalau dicampur dengan bahan yang lain masih menggumpal enggak? Karena kalau wortel sih, kalau tadi mungkin sama kayak Gabriel di blender, kemudian ya kalau ada juicer ya juicer, kalau enggak ya di blender kemudian disaring sehingga airnya yang dimasukkan. Nah, untuk kentang ini perlu menjadi pertimbangan lagi. Kira-kira nanti bisa nggak mencampur dengan bahan yang lainnya. Oke, sementara diskusinya itu silakan untuk pembandingnya tadi kelompok kelas E ya. Nomor 12 siapa? Saya Bu izin share screen. Ah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Saya Fazla Ubi Zubaida akan mempresentasikan tentang formulasi makanan enteral penderita stroke. Untuk jenis formula F1,2C, indikasi pasien penderita stroke yang memerlukan makanan enteral dengan diet tinggi energi, tinggi protein, dan rendah lemak. Mohon maaf. Untuk komposisi bahan makanan, tepung edamame 15 gram, susu skim bubuk 60 gram, maltodextrin 7 gram, untuk gula halusnya 10 gram, minyak canola 8 gram.
Untuk kandungan energi dan zat gizi, energi 386,8 kilokalori, protein 22,7 gram, lemak 7,6 gram, karbohidrat 53,9 gram, natrium 650,24 miligram, kalium 370,41 miligram, karakteristik formula densitas energi 1,2 kilokalori per mili, proteinnya 21,88%, karbohidratnya 37,25%, serat makanan 17,09%. Lemaknya berapa, Dek? Lemak 1,4%, Bu. Belum ditulis di situ ya. Ya. Karena kan kita mau lihat dietnya tadi kan udah. Ada yang mengomentari temannya? Dari formula ini berbeda ya dengan punya Mutiara tadi. Mutiara tadi pakai susu full cream, ada kentang, wortel, dan sebagainya. Kemudian untuk Faiza ini pakai susunya susu skim, malto, gula, ada tepung edamame ya. Di sana banyak ya edamame yang ada di Jember ya. Adakah teman yang lain yang ngomong-ngomentari dulu? Dari dua formulasi yang sudah disusun, tidak ada. Baik, kita bahas ya. Jadi, seperti halnya tadi untuk pasien ginjal, sekarang kita ke arah pasien stroke ya. Stroke itu biasanya ada dua, apakah dia karena penyumbatan, jadi pembuluh darahnya tersumbat, kemudian dia kena serangan stroke, bisa juga perdarahan, pecah pembuluh darahnya, kemudian eh, ada pendarahan di dalam otak. Ya. Prinsipnya pasien stroke itu pasti kan ada penyumbatan ya. Biasanya itu terjadi karena adanya plak atau apa ya, lemak-lemak jahat yang ada di pembuluh darah. Sehingga betul sih prinsipnya rendah lemak. Mungkin kalau dia memang biasanya diawali dengan hipertensi, dia bisa ditambah rendah garam. Ya, jadi cairnya bisa rendah lemak, rendah garam seperti itu. Ya, ini pembatasan lemak karena biasanya nanti awalnya seperti itu dia hipertensi, kemudian kadar lipidnya di dalam tubuhnya tidak bagus. Sudah berpikir seperti itu, kemudian yang kedua, prinsip dietnya seperti apa sih? Bisa dia tinggi energi, tinggi protein boleh, yang penting lemaknya rendah. Kemudian dalam membuat densitas ini berkaitan dengan volume cairan. Ada nggak pembatasan cairan pada pasien stroke ini? Ini sangat tergantung dari kondisi pasien. Kalau dia tidak ada UD, memang tidak serestriksi atau tidak sesedikit pada pasien ginjal untuk asupan cairannya. Ya, jadi sedikit lebih bebas dibandingkan dengan pasien ginjal. Cuma kalau dia ada infus dan sebagainya tetap harus kita pertimbangkan. Menurut kalian, formulasi ini komposisinya, karena tadi kan rendah lemak, lebih tepat susu skim atau susu full cream sih? Mutiara atau Faiza? Susu skim, Bu. Kenapa susu skim? Karena menurut saya susu skim itu rendah lemak dibanding susu full cream. Ya. Kalau Mutiara, kenapa memilih susu full cream tidak susu skim? Apa? Saya nggak dengar Mutiara. Kenapa? Karena kalorinya lebih tinggi, Ibu.
kalorinya lebih tinggi. Menurut teman yang lain, pilihannya mana? Susu full cream atau susu skim? Kalau kita ini penting ya, jadi dalam pemilihan bahan kita punya apa ya, pemikiran alternatifnya mana sih yang lebih tepat kayak gitu. Kalau Mutiara energinya lebih tinggi. Kalau Faiza tadi ya karena ini dia rendah lemak ya pilih susu yang skim yang memang lemaknya sudah banyak dihilangkan ya kemarin di dalam teori susu skim itu komposisinya atau karakteristik bahannya seperti apa. Yang lain, kalian memilih susu apa dalam pemilihan susu ini? Susu skim, Bu. Susu skim, Bu. Susu skim, Bu. Susu skim ya. Oke. Jadi, memang dalam menyusun formula ini kita pahami karakteristik bahannya. Pada saat kita sudah menentukan, oh ya, formulanya ini harus rendah lemak. Nah, lemak pasti dibatasi. Bahan utamanya kalau makanan enteral kan susu ya, biasanya pasti ada susu. Nah, itu yang lebih tepat adalah susu skim yang memang lemaknya lebih rendah. Energinya nanti bagaimana? Nah, itu akan kita modifikasi. Kita pikirkan bahan lain yang menyumbang energi tetapi lemaknya lebih rendah. Jadi memang lebih tepat kalau memakai susu skim dengan pertimbangan yaitu tadi dari karakteristik bahan makanan susu skim sudah bisa diketahui bahwa dia lemaknya lebih rendah. Nah, kan kita fokus ya, pasien ini lemaknya lebih rendah. Kemudian untuk tambahan yang lain seperti maltodextrin, gula, nah itu bisa diatur, disesuaikan dengan yang lainnya. Minyak juga demikian, itu juga sebagai eh, sumber omega juga dia antioksidan. Kemudian tepung edamame. Nah, ini terserah kalian. Biasanya ada yang buat tepung kedelai, ada tepung cambah atau apa itu nanti modifikasi kalian dalam membuat susunan formula. Kalau masih membuat formula dalam jumlah kecil untuk praktek, tidak apa-apa. Cuma kalau lihat di saya, di Bu Ida kok nggak pernah pakai tepung kedelai dan sebagainya. Kalau kita eh, apa ya penerapannya di rumah sakit memikirkan kita pernah dulu juga mencoba tepung kedelai seperti itu. Memikirkan supplier dari bahan makanan tersebut. Kalau kemarin saya bilang di Saiful Anwar itu sehari ada 100 pasien membutuhkan makanan cair. Kira-kira tepung-tepung yang dibuat itu nanti bisa nggak mensuplai kebutuhan kami? Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Tapi kalau dalam kalian ini kan masih belajar mengkomposisikan, bisa pakai sembarang aja. Yang penting nanti pada saat misalkan kalian bekerja, perlu dipikirkan juga ketersediaan bahan baku tersebut dalam membuat formula enteral. Kalau memang sudah mau disusun untuk jumlah yang banyak. Ya, jadi sekali lagi kita kembali pertama tadi terbersih di dalam benak kita bahwa untuk pasien stroke apa sih rendah lemak? Oke, dia rendah lemak ya. Kemudian dari situ bahan makanan apa yang cocok? Ya, ini eh, kalau densitas, kalau memang tidak ada pembatasan cairan yang strict, tidak usah terlalu dipadatkan. Ya, karena biasanya nanti kental sekali. Ya, mungkin 1,2 masih bisa, nggak perlu terlalu densitasnya tinggi sekali. Itu perlu dipertimbangkan. Ya. Kemudian proteinnya, kalau untuk pasien stroke, kira-kira proteinnya perlu pembatasan enggak? Kalau dia tidak ada komplikasi dengan ginjal, tidak perlu pembatasan ya. Jadi bisa 1 gram atau pakai persen. Ini termasuk tinggi ya, karena tadi prinsipnya dia tinggi tinggi protein. Sebetulnya untuk pasien stroke tidak harus tinggi proteinnya, cukup protein ya. Energinya ya nanti sesuai kebutuhan. Kalau dilihat protein 20% ini tinggi ya. Protein itu biasanya 15 sampai maksimal 20. Ini proteinnya mungkin terlalu tinggi ya. Nanti kalau menyusun, nah ini dari tepung atau susunya perlu dipertimbangkan lagi apa tidak kebanyakan ya. Kan komposisi protein untuk syarat makanan terat biasa umumnya kan 20% itu sudah termasuk tinggi.
Jadi itu perlu dipertimbangkan. Ya, saya kira dari dua contoh ini kalian sudah memahami. Hanya saja memang ketepatan dalam memilih bahan, pelajari karakteristik dari bahan tersebut. Kira-kira dia eh, kandungan zat gizinya apa sih? Kemudian kita cocokkan dengan ini formulasi yang mau kita buat. Jadi, oh ya cocok ini rendah lemak berarti beli susu yang skim. Tadi untuk rendah protein berarti saya tidak bisa banyak memberikan sumber protein di situ karena tadi kan ada restriksi. Tapi energinya itu harus tinggi. Kenapa? Karena memang supaya protein yang sedikit tadi tidak dipecah, berasal eh, ada cadangan dari energinya tersebut. Oke, kayaknya sudah mantap, sudah bisa dari contoh dua itu. Sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau didiskusikan? Mau ditanya? Ini sukanya diem. Ini saya belum pernah mendengar suara yang cowok ya. Kenapa mahasiswa cowoknya ini? Dari kemana ya? Nih, di monitor ini ada Muhammad Farel. Saya pengen dengar suaranya ini. Gimana komentarnya, Muhammad Farel? Kebetulan di monitorku nampak namamu. Pilih kamu. Iya, Bu. Ya, kamu kemarin kebagian tugas apa, Farel? Panggilannya siapa? Farel itu dari Oh, Google itu. iya, iya. Pintar nyanyi juga ya ini Farel ya. Enggak, Tangganya yang banyak. Ya, gimana komentarmu? Gak mau di-share screen hasilmu? Komentar saja sudah. dari, dari saya tadi ada kesalahan di spesifikasinya, Bu. Jadi pakai cc per satu cc per kilokalori. Jadi enggak spesifikasinya. Itu untuk yang diet mana? Yang ginjal itu, Yang? yang ginjal. Oh, yang ginjal. 1 cc 1 kalori. Kenapa pakai 1 cc 1 kalori? Alasannya? Ya, tadi sebenarnya sudah tahu kalau ginjal itu pakai densitas tinggi, tapi kurang paham bagaimana alurnya gitu. Jadi saya kira pakai yang formula standar gitu. Jadi ternyata pakai yang langsung pakai dengan formula yang memang sesuai dengan penyakitnya itu. Oh ya, itu ya. Jadi dipahami, apalagi untuk pasien ginjal kan harus cairannya dibatasi ya. Seberapa dia cairan yang keluar karena apa? Kalau nanti dia diberikan cairan yang banyak, biasanya kan dia juga dapat dari parenteral nutrition ya, paling tidak infus seperti itu. Nanti gimana? Karena kalau cairan yang masuk lebih besar daripada cairan yang keluar, nanti dia bisa jadi udim. Udimnya bisa bertambah. Pada umumnya pasien ginjal sering kali muncul udim. Nah, makanya benar-benar cairan ini kita perhatikan pada pasien ginjal. Kadang-kadang kalau pasien ginjal yang parah itu dia nggak bisa kencing loh sampai seperti itu ya, anuria, ya kan? Mungkin di pelajaran-pelajaran diet atau patofisiologi kalian sudah mengenalnya. Sehingga, nah kita sebagai calon nutrisionis nantinya, saya bilang calon ya, kalian kan belum lulus. Itu harus bisa memformulasikan, oh iya, kalau pasien itu cairannya saja dia atau dia kencingnya tidak bisa. Padahal kan yang paling banyak cairan keluar dari tubuh adalah dari kencing kan bisa juga muntah. Yang kalau keringat mungkin hanya sekian persen. Jadi biasanya kalau kita di rumah sakit dilihat urin tampung kan kadang-kadang pasien itu kalau kondisinya nggak bagus hanya dia bed rest kan pakai kateter. Pernah dengar kateter enggak? Kateter itu adalah kadang-kadang pasien yang harus bed rest dia nggak boleh turun kemana-mana akan dipasang selang di saluran pembuangan kencing sampai dia ditampung di wadah. Itu namanya urobek ya tempat urin sehingga di situ kita bisa melihat sehari biasanya akan diukur itu 24 per 24 jam ya. Dia sudah kencing atau sudah keluar cairannya berapa.
Gitu. Nah, itu nanti banyak faktor yang bisa dipakai untuk mungkin dari medis akan juga membutuhkan data tersebut. Ya, jadi dari segi diet, nah karena cairan dibatasi, perlu densitasnya diperhatikan. Terima kasih ya Farel sudah menyumbangkan suaranya lewat komentar. Oke, ini jam 9, masih ada waktu 40 menit ya. Saya akan share screen materi. Oh, belum tak buka. Sebentar. Apakah sudah kelihatan? Setuju. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang modifikasi formula enteral polimerik ya. Standar bagaimana, densitas tinggi, kemudian apalagi kemarin itu. Polimerik, densitas tinggi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke modifikasi formula enteral spesifik. Spesifik di sini artinya mengarah pada suatu penyakit tertentu. Tadi kalian sudah membuat tugas dengan menyusun salah satunya untuk pasien stroke dan pasien ginjal. Sebetulnya dalam membuat formula atau modifikasi formula enteral ini, kalau kalian sudah memahami prinsipnya, tinggal menyesuaikan dietnya tadi. Ya, jadi kemarin sudah menjadi dasar bagaimana menyusun yang standar, bagaimana menyusun yang densitas tinggi seperti itu. Nah, kemudian aplikasinya ke penyakit-penyakit tinggal menyesuaikan. Ingat prinsip dietnya seperti apa, komposisi zat gizinya. Jadi penting itu kita harus tahu dulu komposisi zat gizinya. Bagaimana energinya, protein, lemak, karbohidrat, dan jangan lupa cairan karena ini kita terkait. Saya membicarakannya adalah formula enteral ya, bukan blend rice yang makanan padat atau makanan lunak. Sehingga benar-benar harus kita perhatikan, kita kira-kira pasien ini perlu restriksi cairan atau tidak. Kalau pada saat dia tidak perlu restriksi cairan, gampang saja mungkin 1 cc 1 kalori seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa penyakit spesifik yang tadi kalian sudah buat. Kemudian dalam menyusun perhatikan bahannya ya. Bahan-bahan apa sih? Nah, tadi masukkan kentang. Saya tanya, kentang itu nanti jadi kita berpikirnya bahan itu nanti kalau di mix bisa nggak menjadi satu dengan bahan yang lain? Karena kan namanya formula ini gabungan dari beberapa bahan makanan yang nantinya akan dicampur menjadi satu sehingga dia akan menjadi suatu formula enteral untuk pasien. Karakteristik bahan dipahami, kandungan zat gizinya bagaimana, itu yang perlu diperhatikan. Tentunya kalian sudah mendapatkan materi tentang apa ilmu bahan makanan ya sekarang namanya ya. Mungkin berbeda dengan saya dulu. Saya dulu nggak ada ilmu bahan makanan. Apa ya namanya? Saya sampai lupa. Sudah sekian tahun ya. Oke, yang pertama ginjal tadi sudah kalian buat ya. Jadi indikasinya ginjal kan tadi ada 2 macam ya. Apakah dia menjalani dialisa atau tidak? Pada saat pasien tidak menjalani dialisa, di sini pasien penurunan fungsi ginjal tanpa terapi dialisis. Jadi proteinnya harus dibatasi. Biasanya 0,6, yaitu pelajaran diet, maksimal sekali 0,75, 0,8. Nggak bisa lebih dari itu, karena itu nanti akan memperberat kerja ginjal. Jadi pastikan dulu ini formula untuk ginjal yang apa, yang dia pengobatan konservatif atau dia ada terapi dialisis, baik menggunakan mesin hemodialisis maupun CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, yang dia cuci darah sendiri di rumah melalui cairan yang masuk lewat peritoneum. Ya.
Ini contoh saja komposisi bahannya seperti yang kemarin. Kemudian kalau yang ini, nah kenapa kok hanya 1 cc 1 kalori? Nah, ini hanya contoh ya. Jadi lebih tepat yang 1 cc lebih dari 1 kalori karena tadi ada pembatasan cairannya. Ya, proteinnya rendah, hanya 16 gram, 6,5%. Lemaknya lebih tinggi dan karbohidratnya. Tentunya kalau protein rendah, komposisi lemak tinggi, karbohidratnya juga tinggi. Kayaknya dari yang saya buat ini lebih cocok lagi yang punya Gabriel tadi ya. Densitasnya lebih karena apa? Dia ada pembatasan cairan. Kecuali dia tidak ada pembatasan, dia baik-baik saja gitu ya, tidak ada udem. Nah, itu mungkin bisa pakai ini kayak yang Farel ini ya, 1 cc 1 kilokalori. Ya. Kemudian pulmonal. Pulmonal ini adalah pada kasus-kasus eh, penyakit paru. Mungkin pada saat COVID kemarin, ya, pada saat kemarin banyak sekali pasien yang menderita penyakit paru. Ini biasanya penyakit yang paling umum menyertai adanya COVID-19. Maka dia PPOK, penyakit paru obstruksi kronik atau COPD ya. Chronic obstructive pulmonal disease ya. Itu yang paling sering menyertai pada pasien COVID. Apa sih gejala umum atau sign simptom umum, tanda dan gejala umum yang nampak pada pasien paru? Dia biasanya ada apa? Sesak nafas. Nah, kalau ada pasien sesak nafas, kira-kira formulanya yang tepat bagaimana? Nah, jadi formula yang paling tepat untuk pasien yang mengalami gejala sesak nafas adalah karbohidrat rendah, lemak tinggi. Kenapa kok karbohidratnya rendah, lemaknya harus tinggi? Nah, itu pertama untuk formula yang rendah karbohidrat, tinggi lemak itu tadi diberikan kepada pasien PPUK. PPUK itu adalah penyakit paru obstruktif kronik. Ya, jadi penyakit paru kronis. COVID, ya, kemudian pemberiannya bisa lewat oral, mulut, ataupun dengan lewat pipa, tidak ada gangguan saluran cerna. Jadi dipastikan pasien ini sebetulnya gangguannya adalah di saluran nafas. Deskripsi formula biasanya ini karena tadi kan rendah rendah karbohidrat, densitasnya lebih tinggi ya, 1 cc bisa 1,5 kalori. Nah, karbohidrat kan ringnya 15 sampai 45, jadi tidak boleh lebih dari itu. Karena tadi kan rencananya dietnya adalah rendah karbohidrat. Sumber karbohidratnya bisa dari laktosa, sukrosa, dan maltodextrin. Ya, bisa gula, bisa maltodextrin seperti biasa. Kemudian lemak, karena di dalam komposisi bahan makanan, kalau kita sudah menyusun formula, kalau kita menginginkan karbohidrat rendah, otomatis tidak akan kita bebankan ke protein yang sangat tinggi. Karena itu juga selain kurang tepat, juga nanti dietnya itu akan memperberat kerja ginjal. Jadi yang lebih kita naikkan adalah dari komposisi lemaknya. Lemaknya lebih tinggi dari biasanya. Kalau biasanya mungkin hanya 20-30%, sekarang bisa naik. Yang penting lemak ini adalah kita pilih yang eh, lemak yang baik ya, bukan lemak jahat. Unsaturated fatty acid ya. Jadi yang lemak baik. Sumbernya apa? Kemarin sudah ada beberapa komposisi bahan makanan, bisa dari minyak, minyaknya minyak nabati, minyak kelapa, bukan minyak dari minyak kelapa sawit. Atau tadi ada usaha sumber lemak yang lainnya. Jadi ada minyak kedelai. Nah, jadi lemaknya memang lebih tinggi, tetapi perlu diperhatikan sumber lemaknya. Proporsi lemak diberikan minimal sama dengan karbohidrat untuk menurunkan
CO2. Jadi hasil akhir dari karbohidrat, karbon dioksida ini yang menyebabkan pasien sesak ya, sebagai hasil dari metabolisme karbohidrat. Sumber asam lemak diutamakan dari omega 3 yang juga berperan sebagai antiinflamasi. Jadi kenapa tadi saya bilang gejala utamanya pasiennya kan sesak ya, kalau pasien paru karbohidratnya direndahkan. Ternyata di dalam metabolisme karbohidrat hasil akhirnya ada CO2. Ya, jadi kalau CO2-nya semakin banyak, pasiennya nanti akan semakin sesak. Kalau kita di rumah sakit, eh, pasien yang paru memang diberikan rendah karbohidrat, tinggi lemak. Baik itu pada makanan padat maupun pada makanan yang cair kalau memang pasien membutuhkan formula enteral. Ya, tadi lemaknya ini sudah ya diutamakan sumber asam lemak dari omega 3 bisa dari minyak canola ya yang kemarin memang kandungannya bagus. Kemudian protein secara umum sama kalau pasien paru ya memang dia ada infeksi. Dari ring protein 15-20% itu kalau kita memilih rendah protein harus di bawah 15%. Tapi yang umum maksimal 15%. Yang tinggi lebih dari 15-20%. Nah, ini diutamakan sumber protein yang kaya akan asam amino, tirosin, lisin, aspartat, dan sebagainya. Karena merupakan uh, SOD ya, superoxide dismutase. Ini antioksidan ya, merupakan protein enzim yang berperan sebagai antioksidan primer. Memang bahan-bahan kalau asam amino itu kan tidak bisa diperoleh dari tubuh, tapi dia harus berasal dari konsumsi luar. Ya, penyusun SOD ini penting untuk terjadinya radikal bebas di dalam. Untuk pemilihan bahan, nah ini hanya ulasan ya, karbohidrat tadi sukrosa, susu skim ya karbohidrat yang ada pada susu adalah laktosa. Sedangkan sukrosa yang merupakan bagian dalam produk yang digunakan dalam fermentasi dapat memperbaiki sifat organoleptik dan berkontribusi sebagai sumber karbohidrat. Makanya kan manis ya untuk sukrosa gula itu tadi ya. Jadi sekali lagi hasil dari formula yang disusun harus dipastikan secara organoleptik bahwa makanan tersebut kalau dikonsumsi pasien bisa diterima. Sumber proteinnya sama ya, bisa susu skim, full cream, atau mungkin low laktosa, tepung kedelai, ya. Whey dan kasein merupakan sumber protein utama yang berasal dari susu. Whey protein itu lebih mudah dicerna dibanding dengan kasein. Di samping itu, susu dan kedelai juga mengandung asam amino yang merupakan asam amino utama penyusun SOD tadi ya, antioksidan primer. Kemudian lemaknya dari minyak canola sebagai sumber polyunsaturated fatty acid omega 3 dengan rasio omega 3 dan omega 6 1:3. Gimana menyusun rancangan formulanya? Bahannya tadi kan macam-macam, ini hanya contoh bisa dari susu skim, kemudian susu soya, bukan susu ya. Susu skim soya, soyanya bisa tadi kalian ada contoh tepung kedelai atau mungkin yang lainnya juga minyak canola. Dari contoh formulasi ini ada 1 cc 1 kilokalori, proteinnya 15%, tadi kan 15-20 ya, lemaknya 45, tinggi ya tadi sampai 60%, dan karbohidratnya di sini rendah. Biasanya karbohidrat kan umumnya di atas 50-60% ya. Ini 36,3% dari total energi. Kemudian lakukan uji organoleptik. Itu untuk formula yang rendah karbohidrat, tinggi lemak. Mungkin ini suatu hal yang baru ya. Untuk pasien-pasien yang ada gangguan sesak nafas. Itu penting
Sehingga itu tadi dia tidak tambah sesak karena produksi CO2 yang semakin meningkat. Kemarin kita yang pas pasien COVID banyak sekali, nah banyak sekali pasien yang kita berikan diet ini ya. Rata-rata mereka masuk dengan COVID-19 dan paling sering adalah paru. Dan penyebab utama kematian yang banyak kemarin juga kalau komplikasi parunya sudah parah, itu yang bisa menyebabkan pasien meninggal dunia. Sampai sekarang COVID masih ada loh ya, kalau di Rumah Sakit Saiful Anwar, pasiennya masih ada. Mungkin di rumah sakit kecil sudah tidak ada, beda dengan zaman COVID yang lagi tinggi-tingginya yang kemarin. Kemudian untuk stroke, saya kira tadi sudah dibahas ya. Pasien CVE ya, cerebrovascular accident, pasien penyakit jantung bisa juga komposisi ini, atau pasien gangguan metabolisme lemak. Ya. Komposisinya susu skim, ada campuran soya, ada minyak canola, minyak kelapa, seperti biasa ya. Kemudian ada tambahan inulin sebagai sumber dari lemak. Dari modifikasi yang dibuat ini, 1 cc 1 kilokalori, ya. Kemudian proteinnya 12%, lemak 25%, dan karbohidrat 56. Kenapa kok lemaknya tinggi? Yang penting kita pilih tadi sumber lemaknya adalah lemak yang polyunsaturated ya. Jadi bukan lemak yang jahat. Ingat, dalam kita membuat diet rendah lemak tidak harus prosentase lemaknya itu diturunkan sedemikian rupa. Karena sebetulnya lemak kan juga masih dibutuhkan pada proses metabolisme di dalam tubuh. Yang paling penting sekarang pada kita menyusun diet rendah lemak adalah komposisi dari lemaknya itu sendiri. Ya, sumber lemaknya apa? Itu lebih pentingnya daripada kalian misalkan membuat diet rendah lemak 20%, susah sekali nyusun dietnya, tapi dia tidak dipilihkan sumber lemak yang baik. Jadi komposisi lemak yang bagus itu akan lebih berpengaruh daripada prosentasenya itu sendiri rendah, tetapi dia komposisinya tidak baik. Kemudian untuk hepatik, saya tidak menyusun komposisi untuk hepatik. Kira-kira pasien hepatik itu contohnya kan bisa pasien eh, ada gangguan virus, contohnya hepatitis A, hepatitis B, dan seterusnya. Kalau dia ada suatu virus, berarti prinsipnya apa? Bisa energi tinggi, protein tinggi. Nah, itu bisa contoh kemarin kan sudah ada ya formula yang tinggi energi, tinggi protein. Bisa dipilih seperti itu. Pasien pemilihan diet pada pasien hepatik ini sangat bervariatif pada saat dia karena virus hepatitis A, B, dan seterusnya itu penanganannya bisa TETP. Tetapi ada lagi penyakit hepatik, gangguan fungsi hepar kalau dia adalah sirosis hepatis. Apa sih sirosis hepatis? Mungkin kalian sudah diajari di ilmu diet ya. Di situ kan terjadi nekrosis, pengarutan dari eh, hati itu sendiri. Ini sudah sangat berbeda. Kalau pada saat hati ini diserang virus hepatitis A, B, dan seterusnya, dia diberi energi tinggi dan protein tinggi. Tetapi pada sudah terjadi sirosis, perlu dilihat. Memang biasanya seringkali pada pasien sirosis itu dia mengalami eh, penurunan berat badan, apa ya, malnutrisi berat. Malnutrisi dalam hal ini adalah gizi kurang, bahkan mungkin mengarah ke gizi buruk. Biasanya perutnya besar karena asites, tetapi badannya kurus. Nah, ini bagaimana? Kalau dia ada asites, tadi apa? Hampir sama dengan ada UDEM. Berarti penyusunan formula enteralnya harus ada pembatasan cairan. Protein jangan diberikan tinggi sekali karena pada pasien sirosis hepatis pada akhirnya bisa cenderung dia ke koma hepatikum. Pada saat dia terjadi koma hepatikum biasanya tanda-tandanya dia panas, kesadaran menurun, nafsu makan menurun. Nah, kalau tadi yang awalnya penyakit hati
pada virus diberikan diet TKTP, TETP ya, tinggi energi tinggi protein, pada saat dia terjadi koma, itu tidak bisa. Dia pertama harus bebas protein. Proteinnya harus rendah sekali dan kemudian diberikan bertahap. Nah, ini nanti formulanya dipilih yang formula rendah protein, mungkin mirip dengan ginjal. Hanya ada satu lagi kespesifikan dari formula hepatik ini adalah kalau tadi pada pasien ginjal lebih mengutamakan pada sumber protein hewani yang memiliki bioavailabilitasnya yang tinggi, tetapi pada pasien yang terkena koma hepatikum itu adalah BCAA. Sudah pernah dengar? Branching amino acid, asam amino rantai cabang. Nah, ini saya nggak akan menjelaskan di sini, nanti jadi kuliahnya tentang sirosis hepatis. Kenapa? Di situ adalah salah satu sumbernya nanti adalah kacang-kacangan nabati. Itu ada persaingan BCAA dan AA ke otak, sehingga kalau BCAA-nya kalah dengan AAA itu tadi, akhirnya pasiennya mengalami koma. Ini yang sering berbahaya pada pasien, sehingga pasien mengalami kematian. Nah, jadi sangat bervariatif pada saat mau kita menyusun formula internal untuk kasus hepatik. Kita lihat hepatiknya yang apa? Apakah dia karena virus? Berarti nanti disusun formula yang TETP seperti kemarin sudah diajarkan ya komposisinya. Kalau dia penyakit lain dan ada tanda-tanda ke arah ensefalopati hepatik, dia proteinnya yang rendah. Dipilih mungkin mirip dengan komposisi yang ada pada pasien ginjal, hanya ada penambahan sumber dari BCAA. Nanti dilihat di komposisi bahan makanan BCAA itu bahan makanannya apa saja gitu. Nah, jadi di sini pada saat kita menyusun formula ini ilmu dietnya harus sudah lulus ini ya. Jadi pada saat punya kasus seperti ini, apa sih prinsip dan cara diet yang harus dipahami? Ya, karena itu menjadi dasar. Selama kalian belum paham tentang ini diberi diet apa, nanti akan susah menyusun. Karena di situ menjadi dasar pada saat kita mau menyusun formula enteral, tentunya di benak kita, misalkan kasus ginjal. Oh, ginjal ini berarti dietnya apa? Apa dia dialisis atau tidak? Kalau tidak, berarti dia proteinnya rendah. Oh, kalau dialisis, dia proteinnya tinggi. Dialisisnya apa? Dia hemodialisis atau CAPD itu juga akan berbeda. Kalau hemodialisis mungkin proteinnya 1,2, tapi kalau dia CAPD yang continuous ambulatory peritoneal dialysis, dia proteinnya lebih tinggi lagi. Jadi sebelum kita menyusun formula internal, ilmu diet sudah difahami dengan baik sehingga nanti prinsip awal menyusun sudah paham, tinggal digabungkan lagi kira-kira untuk mendukung atau bisa membuat formula yang misalkan tinggi protein atau rendah protein itu bahan makanannya gimana. Jadi ini campuran juga dengan kalian memahami karakteristik bahan makanan. Bahan makanan A ini betulkah dia proteinnya rendah di dalam komposisi atau susunan zat gizi yang ada di bahan makanan tersebut ya. Baik, dilanjutkan. Hepatik tidak saya contohkan karena kemarin sudah ada kan ya. Diabetes mellitus ini sebenarnya sama. Kalau DM itu kan sebetulnya secara umum tidak ada. Kalau DM itu biasanya dietnya gini. Ada yang normoprotein, artinya pasien diabetes tanpa komplikasi, dia hanya sakit saja. Kalau dia, lah ini tadi makanya main ilmu dietnya di sini lagi. Kalau dia kasusnya diabetes tapi dengan adanya suatu luka atau suatu infeksi, berarti dia DM dengan tinggi protein. Atau bisa juga komplikasi nefropati diabetes. Jadi diabetes dengan gangguan fungsi ginjal. Itu berarti proteinnya rendah. Ini yang contoh yang komposisinya adalah ini normal protein, normoprotein kita menyebutnya ya. Jadi 1 cc 1 kalori hampir sama sih dengan yang kemarin. Proteinnya 12 gram, ini protein normal. Kalau dikonversikan dengan berapa gram per kilogram berat badan, kurang lebih 1 gram ini. Lemaknya 37 dan karbohidrat 47. Memang lemak kalau pada makanan cair, saya bilang dari awal, tidak bisa rendah sekali karena bahan dasarnya adalah susu. Hanya ini tadi
Nah, masih boleh ya ada gula pasir sedikit. Di sini ada komposisinya ya, karbohidrat. Densitasnya ini kalau nggak salah di hitungan itu pemberian gula pasir masih boleh ya 5% dari total energi sehari untuk pasien diabetes. Jadi kalau dia misalnya kebutuhan 1.500, berarti 5%-nya berapa? 75 kilokalori eh, sumber dari gula. Jadi masih bisa ditambahkan sedikit pada formula enteral. Tetapi kalian kalau mau menghilangkan juga boleh. Tergantung dari komposisi yang kalian buat. Ya. Kemudian dilakukan uji organoleptik. Jadi formula enteral pada penyakit-penyakit yang spesifik itu yang penting kalian memahami dulu dasar penyusunan formula enteral yang sudah diajarkan kemarin. Tinggal ini masuk ke prinsip syarat dietnya. Dia harus syaratnya bagaimana, kemudian disesuaikan dengan bahan makanan penyusun dengan memahami karakteristik dari bahan tersebut. Kemudian untuk imunitas gimana? Imunitas ini kan kekebalan tubuh. Jadi kalau selama ini tidak ada kekhususan dari formula imunitas. Imunitas ini banyak. Apakah ini imunitas terkait pasien HIV/AIDS? Ya kan, kekebalan tubuhnya kan diserang ya. Nah, kalau HIV/AIDS kemarin sudah ada beberapa formula prinsipnya kalau pasien HIV/AIDS itu apa ya? TKTP. Untuk daya tahan tubuh apa? Jadi imunitas memang tidak ada yang kekhususan harus diberi formula apa tidak. Yang kembali lagi ke prinsipnya bahwa kalau kasus-kasus imun, autoimun, nah itu kan imun itu artinya kan kekebalan tubuh. Biasanya kekebalan tubuh yang penting tubuh ini mendapatkan asupan yang cukup, tinggi energi, tinggi protein, tidak ada kekhususan penambahan bahan makanan. Kecuali kalau kita ada formula komersial, mungkin ada tambahan seperti apa. Jadi untuk imunitas tidak ada formula yang khusus, komposisinya seperti ini. Kembali ke imunitas yang seperti apa. Nah, mungkin yang banyak HIV/AIDS itu atau apa ya contoh kasus-kasus yang memerlukan imunitas yang tinggi ya. Jadi kalau pada saat dia dirawat di rumah sakit, umumnya dia pasti akan mengalami penurunan daya tahan tubuh. Saya kira itu materi dari saya. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini ya. Pertama, tadi dari tugas yang saya berikan, saya bisa menyimpulkan walaupun ada yang saya bilang nggak salah ya, yang nggak salah itu yang nggak membuat kurang tepat. Nah, namanya juga masih pengalaman ya. Secara garis besar sudah bisa memahami bagaimana memformulasikan makanan menjadi suatu formula enteral sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien. Tahap awal, pahami dulu dia prinsip syaratnya bagaimana dalam menyusun formula enteral. Kemudian dari situ disusun komposisinya. Kira-kira pasien ini kebutuhan energinya berapa persen, protein, lemak, karbohidrat, zat gizi makro. Kalau formula itu membutuhkan kespesifikan mikronutrien, ya boleh ditambahkan. Mungkin dia harus tinggi serat atau dia harus natriumnya rendah, misalkan ya. Berarti kalian dalam memilih bahan makanan dilihat, jangan yang ada kandungan natriumnya tinggi. Contoh itu seperti itu ya. Dari situ kemudian disusunlah komposisi bahan makanannya. Jadi seperti sama dengan kalian menyusun menu makanan biasa untuk pasien. Ya kan pasti diudak-udak, oh nasi berasnya ini kebanyakan, sayurnya kurang, lauknya kurang. Ya sama hanya seperti itu. Hanya di sini dikhususkan untuk formula enteral. Di mana memang bahan penyusunnya lebih terbatas dibandingkan pada saat kita menyusun eh, menu atau makanan untuk pasien yang makan makanan biasa atau diet-diet lain yang komposisinya dalam bentuk makanan padat, lunak, dan sebagainya. Ingat di dalam makanan cair, selain komposisi yang pas, jangan lupa dilakukan uji organoleptik.
karena tes ini penting ya. Jangan sampai komposisinya misalkan sumber karbohidrat tak banyakin gula. Gulanya tinggi sekali. Nah, itu juga enggak. Yang penting kalau di lab ada pengukuran osmolaritas dan viskositas juga perhatikan karena nanti kalau tidak sesuai akibatnya pasien bisa diare. Seringkali di rumah sakit kalau pasien diare itu dianggap penyebabnya makanan cair, padahal tidak selalu ya. Diare kalau pasien-pasien yang dirawat di kegawatan bisa juga terjadi karena antibiotik yang diberikan. Ya, jadi kita harus memahami kenapa pasien diare, terutama pada pasien-pasien yang ada di ruang kegawatan, baik high care unit maupun intensive unit. Dan di sana kan mereka sering mendapatkan makanan cair atau formula enteral. Jadi jangan sampai nanti instalasi gizi selalu eh, dikatakan sebagai penyebab ya pasien tersebut diare karena makanan yang diberikan. Makanya dalam memberikan formula itu benar-benar dilihat hmm, karena apa? Pasien yang mendapatkan makanan enteral umumnya, saya bilang umumnya ya, itu kondisinya lebih parah dibandingkan dia yang mengkonsumsi makanan biasa. Kecuali formula enteral ini sebagai suplemen. Kadang ada ya sebagai ekstra. Dia sudah makanan padat, kurang, dia ditambahi formula enteral atau makanan cair. Atau pasien itu tidak mau makan, bukan karena dia tidak bisa makan, atau adanya gangguan saluran cerna, misalkan dia mual, muntah, tidak. Kadang-kala ada pasien yang saya malas makan nasi, saya mau minum susu. Nah, di situ susunya kan tidak susu biasa yang kita buatkan, misalkan susu full cream tidak, tapi di situ susu yang kita berikan adalah komposisinya seperti dengan formula enteral, mungkin minimal yang formula standar. Jadi satu gelas susu bisa sama dengan kira-kira satu piring nasi yang memang dia tidak dikonsumsi. Sehingga pada penyusunannya harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai makanan yang kita hasilkan itu tidak membawa kesembuhan pada pasien, tapi malah memperparah keadaannya. Itu ya. Masih ada yang mau didiskusikan? Fatimah Henry. Silakan. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya terkait dari beberapa pemaparan Ibu yang karakteristik formula itu Ibu kan memberi catatan seperti larutkan satu saset formula sekian gram dengan sekian mili. Nah, itu bagaimana kita cara menentukan satu saset formula itu ke dalam gramnya seperti itu, Bu. Dan untuk penambahan airnya itu bagaimana kita bisa mengira-ngira agar dia itu bisa viskositasnya itu Sesuai. lancar. Dia bisa masuk ke dalam sondenya itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya pertanyaan yang bagus. Pertama untuk yang viskositas itu biasanya dicoba lewat ini ya. Jadi formula internal yang sudah kita susun pakai selang NGT ya. Tahu ya, selang nanti mungkin kalau di kampus ada. Itu dilihat kecepatan alirannya. Kalau dia sesuai standar berarti itu nanti tidak masalah pada saat dia masuk ke selang. Kemudian yang kedua menentukan saset gimana? Ini saset-saset itu saya contohkan yang di rumah sakit. Jadi kalau kita sudah membuat standarnya tadi kan saya membuat standar kan untuk 1 liter ya. 1 liter. Ya, kalau kita mau memberikan kepada pasien satu saset itu berapa? Biasanya kita antara 200 sampai 250. Kita anggap yang formula standar ya. Jadi kan 1 cc 1 kalori. Kalau saya mau memberikan sekali makan itu eh 200 berapa? Misalkan 250. Berarti kan formula yang kita susun 1000 itu tadi dibagi 4. Gramnya dari mana? Gramnya itu adalah dari bahan yang tersusun tadi. Jadi coba sebentar ya. Tolong. Bentar. Kelihatan ya.
Nah, contoh ini aja. Jadi gram ini di jumlah deh. Ini 95, 50, bla 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 bla. Ini kalau dalam 100 gram, 100 gram, satu liter ya. Berarti nanti kalau dia dibagi 4 berapa? Ini. Dari bahan penyusunnya itu tadi, habisnya ditimbangi sesuai. Nah, itu tadi menentukan gramnya dari situ. Oh, akhirnya ketemu 40 gram misalkan. Kalau ini berapa ya? Ini banyak sekali ya. Ini yang densitasnya tinggi ya. Yang 1 cc 1 kalori, sebentar. Lihatkan contoh. Nah, ini 1 cc. Nah, ini contoh nih, hanya 1 cc 1 kalori. Ini kan berapa? 170. Nah, ini kan berat gramnya, ini contoh ya, menentukan sasetnya tadi. Ini kan dalam 1 liter ada 30 gram, ini di jumlah ada ini 170 gram ya ini. Berarti kalau tadi saya bilang dibagi 4 atau saya mau memberikan sekali makan pada pasien 250 cc. Nah, berarti kan seperempatnya ini, berarti ini dibagi 4. Kalau saya hitung di kalkulator 170 dibagi 4 ada 42,5 gram. Nah, berarti 1 saset itu nanti kita nimbang bahan. Tadi kan sudah dicampur ya ini. Jadi dicampur dulu sebelum dicairkan. Nah, ini ditimbang 42,5 gram. Kan tadi saya bilang kalau di lab, kalau kita buat formula internal, timbangannya digital. Setelah ditimbang 42,5 gram, nah tadi kan kalau kita cairkan dalam 1 cc 1 kalori, berarti kalau 250 seperempat ini ya, 250 kalori kan 250 cc. Jadi 42,5 gram ini nanti ditaruh dulu di gelas ukur, kemudian ditambahkan air sampai 250 cc. Karena formula kita ini kan 1 cc 1 kalori. Nah, nanti kalau yang densitasnya tinggi gimana? Ya sama. Berarti bahan yang banyak itu tadi dibagi 4, kemudian ditambahkan sampai air 250. Jadi semakin densitasnya padat, tinggi, nanti gramnya itu biasanya lebih banyak. Penambahan airnya sedikit. Jadi memang kental seperti itu nanti formulanya. Makanya kita tidak bisa sembarangan menyusun formula internal yang densitasnya tinggi sekali. Dilihat dulu hasil akhirnya bagaimana viskositasnya dan osmolaritasnya. Gitu ya Fatimah. Jadi yang dijumlah bahan-bahannya tadi itu tadi. Bahan ditimbang, disusun, penyusunnya dijumlah. Kemudian kalau mau kalau yang paling gampang hitungnya 1 cc 1 kalori ya. Kalau mau 200 gram berarti itu tadi ya dibagi 5. Ya kan? Bagi 5 berapa gram dapatnya? Kayak gitu. Baik, Bisa Ibu, terima dipahami? kasih. Bisa ya dipahami ya. Bisa. Itu karena kita di rumah sakit biasanya kan membuat dalam jumlah besar, kemudian kita buat saset-saset supaya memudahkan pasien. Oh ya, ini jatahnya hanya 1 saset. Jadi penambahan airnya kalau kita membuat 250 cc, jangan ambil air 250 cc, tapi bahannya dulu ditaruh, kemudian ditambahkan air sampai 250 cc. Ya, jadi ditaruh dulu bahannya baru ditambahkan sampai. Bukan penambahan air sebesar 250 cc. Itu ya Fatimah ya, dan yang lainnya. Ada lagi? Waktu kurang 1 menit. Sudah jelas semuanya? Baik, karena nanti kalian ada kuliah ya kayaknya jam 10. Kalau memang sudah nggak ada lagi, saya cukupkan sekian. Materi yang 4 kali 50 menit sudah terlaksana 2 kali pertemuan, tapi setiap pertemuan 100 menit. Itu menjadi dasar kalian dalam membuat praktikum besok. Saya kira sudah bisa karena kemarin sudah membuat, hanya saja nanti kembali ke prinsip dietnya yang perlu dipahami seperti itu. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Siang, Bu. Ya, Siang, Bu. Makasih, Bu. Kasih, izin, Bu. izin live ya, kayaknya kalian mau kuliah ini adanya. Baik, Bu.